Penerapan gizi seimbang menjadi hal yang fundamental dalam mewujudkan hidup sehat, terutama apabila dilakukan sedari dini. Dengan gizi seimbang, individu akan terhindar dari potensi penyakit seperti hipertensi, kencing manis, keganasan, kegemukan atau obesitas, ataupun kurang gizi, dan berbagai penyakit lainnya. Penelitian menunjukkan wanita itu sendiri sebagai faktor risiko terjadinya penyakit seperti hipertensi ataupun kencing manis. Kedudukan wanita, terutama wanita usia subur, menjadi sangat penting karena berhubungan dengan kondisi yang dialaminya apabila hamil, serta berkaitan dengan kesehatan bayi yang dilahirkannya. Wanita dengan kurang gizi akan mempengaruhi imunitas fisik, risiko kehamilan dengan pertumbuhan janin terhambat, menurunkan produktivitas, sedangkan overweight ataupun obesitas akan meningkatkan risiko hipertensi, kencing manis, penyakit kardiovaskular seperti stroke, serangan jantung, dan penyakit pembuluh darah koroner. Upaya pencegahan terhadap wanita sedari dini menjadi fokus yang penting untuk mencegah komplikasi penyakit di kemudian harinya. Salah satunya yang sering digembor-gemborkan adalah bagaimana supaya berperilaku hidup sehat dengan menerapkan gizi seimbang. Berubah kebiasaan bisa menjadi sesuatu yang sulit, namun juga mudah apabila ada tujuan atau motivasi positif yang menjadinya. Sesuai dengan pendekatan aksi perilaku kesehatan, terdapat dua fase yang mengiringi adanya perubahan perilaku. Antaranya, yang pertama ada fase pembentukan motivasi, dan yang kedua ada fase kehendak. Pada fase pembentukan motivasi, diperlukan adanya niat yang kuat, kepercayaan diri agar dapat merubah perilakunya menjadi lebih sehat. Harapan hasil yang diharapkan apabila perilakunya berubah menjadi lebih sehat, serta risiko yang akan dialami apabila tidak berubah. Nah, teman-teman sudah seharusnya menyadari bahwa motivasi diri ini harus dimiliki supaya dapat berubah menjadi lebih sehat untuk dirinya sendiri dan keluarganya kelak. Sedangkan di fase kedua, yaitu ada fase kehendak, individu sudah mulai merencanakan kegiatan-kegiatan atau batasan-batasan agar dirinya konsisten dalam berperilaku sehat. Seperti contoh, setiap 2 kali dalam seminggu merencanakan untuk berenang atau jogging setiap hari selama kurang lebih 30 menit, sebagaimana yang menunjukkan perencanaan untuk lebih sehat. Seseorang juga sudah perlu mengulang lagi perencanaannya apabila melanggar hal yang sudah direncanakan sebelumnya. Media WhatsApp ini membantu teman-teman dalam berperilaku hidup sehat dengan menerapkan 4 pilar gizi seimbang. Yang pertama ada perilaku makan yang beraneka ragam sesuai isi piringku. Kemudian yang kedua aktivitas fisik, kemudian yang ketiga berat badan ideal, dan yang terakhir penerapan hidup sehat. Video-video berisi konten edukasi hidup sehat serta isi monitoring diri untuk mengetahui sebagian besar perilaku hidup gizi seimbang yang sudah dijalani. Teman-teman tinggal mengisi pertanyaan